Manajemen komunikasi krisis ini adalah proses strategis untuk mengelola komunikasi selama situasi krisis yang dapat mengancam reputasi, operasional, atau keberlanjutan suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan informasi yang disampaikan jelas dan tepat waktu. Manajemen komunikasi krisis juga melibatkan beberapa elemen penting. Yang pertama ada perencanaan yang biasa disebut dengan pre-krisis, yaitu adalah membuat rencana komunikasi krisis yang mencakup identifikasi potensi krisis, tim krisis, saluran komunikasi, dan pesan kunci. Yang kedua itu ada respon krisis yang biasa disebut dengan during krisis, yaitu adalah memberikan respon cepat untuk menghindarkan spekulasi atau informasi yang salah, memberikan informasi yang jujur tetapi hati-hati untuk tidak membuat situasi menjadi semakin buruk. Kemudian memastikan pesan yang disampaikan seragam di semua platform seperti di media sosial, pers, ataupun situs web. Kemudian yang ketiga ada pasca krisis, yaitu post krisis, yaitu adalah mengevaluasi respon krisis untuk menilai keberhasilan dan kelemahan, memperbaiki reputasi melalui komunikasi lanjutan seperti pembaruan status atau tindakan perbaikan. Kemudian ada juga langkah-langkah manajemen komunikasi krisis, yaitu yang pertama ada identifikasi krisis, yang kedua ada kumpulkan fakta, yang ketiga bentuk tim krisis, kemudian yang keempat ada buat pesan kunci, yang kelima pilih saluran komunikasi dan menggunakan media yang tepat. Kemudian ada beberapa tantangan dalam manajemen komunikasi krisis, yaitu yang pertama penyebaran informasi yang salah seperti misinformasi. Media sosial dapat mempercepat penyepredasi rumor. Kemudian yang kedua ada tekanan waktu. Keputusan harus diambil dengan cepat tetapi tetap akurat. Yang ketiga ada beragam pemangku kepentingan, kemudian krisis yang berkepanjangan. Ada satu contoh kasus yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu contoh kasusnya ada pada komunikasi krisis di PT Astra Honda Motor. Insiden ini merupakan bagian dari krisis yang harus segera ditangani. Penanganan krisis menjadi bagian dari fungsi manajemen public relation. Pada Agustus tahun 2023, ramai diperbincangkan di media sosial mengenai berbagai insiden patahnya serta berkaratnya rangka ESAF pada sepeda motor Honda. Kasus tersebut mendapatkan suratan penuh oleh publik dikarenakan Honda sebagai merek dagang kendaraan roda 2 yang dinilai paling banyak peminatnya. Banyaknya warganet yang menyoroti kasus ini dan lambatnya PT AHM dalam membuat langkah pencegahan menjadi kasus patahnya rangka ESAF bergulir menjadi krisis. Hal ini membuat PR atau public relation PT Astra Honda Motor harus mampu mengelola dan merespon krisis akibat insiden rangka ESAF yang mudah berkarat dan patah. Namun setelahnya PT AHM memulai langkah-langkah strategi yang tepat dengan merangkul media-media otomotif, regulator seperti KNKT dan Dinas Perhubungan hingga menggelar event bersama komunitas-komunitasnya. Bukan hanya itu, PT AHM memberikan layanan cek rangka ESAF gratis pada bengkel resmi AHAS dan menjamin rangka ESAF dengan garansi hingga 5 tahun. Maka dari itu, situasi krisis inilah yang mendorong pada kasus krisis patahnya rangka ESAF. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dalam strategi PT AHM dalam menangani krisis patahnya rangka ESAF dan PT AHM dalam menangani krisis untuk mempertahankan citra brand kendaraan roda 2 yang paling diminati. Kemudian hasil yang didapat itu menunjukkan pada pre-krisis public relation AHM tidak melakukan respon apapun. Kemudian saat krisis event, AHM mengeluarkan press release serta merilis video yang memunculkan hujatan, dan ketika pasca krisis,
AHM mulai memperbaiki strategi komunikasi krisis mereka, yaitu melakukan pendekatan dengan media konvensional dan juga komunitas-komunitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PR AHM melakukan strategi komunikasi krisis untuk meminimalisir krisis dan menjaga reputasi perusahaan. Nah, mungkin itu saja contoh kasus yang bisa saya lampirkan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.